Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, saya ingin mengajak kalian merenung bersama tentang sebuah perumpamaan yang sangat mendalam dari Injil, yaitu perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Cerita ini bukan hanya sekadar kisah kuno, tapi penuh dengan pelajaran yang sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Mari kita bedah bersama makna di baliknya. Perumpamaan ini dimulai dengan seorang tuan tanah yang murah hati. Bayangkan, dia menanam sebuah kebun anggur, melengkapinya dengan pagar, tempat pemerasan anggur, dan menara jaga. Semua fasilitas terbaik sudah disiapkan. Setelah itu, ia menyewakan kebun itu kepada para penggarap dan pergi ke negeri lain. Di sini, tuan tanah melambangkan Tuhan, dan kebun anggur adalah dunia ini, atau bisa juga kerajaannya, yang ia percayakan kepada kita, manusia. Sebagai penggarapnya, Tuhan telah memberikan kita segalanya. Dunia yang indah, talenta, waktu, keluarga, dan berbagai berkat lainnya. Sama seperti kebun anggur yang sudah lengkap. Hidup kita pun telah dilengkapi dengan semua yang kita butuhkan untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengelola kepercayaan yang luar biasa ini? Ketika tiba musim panen, tuan tanah mengirim hamba-hambanya untuk mengambil bagian dari hasil kebun itu. Ini adalah bagian yang wajar dari sebuah perjanjian sewa. Namun, apa yang dilakukan para penggarap? Mereka menangkap hamba pertama, memukulinya, dan menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Hamba kedua mereka pukul kepalanya dan perlakukan dengan hina. Hamba ketiga bahkan mereka bunuh, dan begitu seterusnya. Setiap utusan yang datang diperlakukan dengan sangat kejam. Hamba-hamba ini melambangkan para nabi dan utusan Tuhan yang diutus sepanjang sejarah untuk mengingatkan umat manusia agar kembali ke jalan yang benar dan memberikan buah-buah kebaikan. Namun, sejarah mencatat betapa seringnya pesan mereka ditolak. Para utusan Tuhan seringkali dianiaya, diabaikan, bahkan dibunuh. Ini adalah gambaran tragis tentang pemberontakan manusia terhadap panggilan Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa semua yang kita miliki adalah miliknya, dan kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Meskipun terus-menerus ditolak, lihatlah betapa luar biasanya kesabaran sang tuan tanah. Dia terus mengirim utusan, satu demi satu, berharap para penggarap itu akan sadar dan berubah. Ini menunjukkan betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Dia tidak langsung menghukum, melainkan memberi kita kesempatan berulang kali untuk bertobat. Kesabarannya adalah wujud kasih-Nya yang tak terbatas. Akhirnya, sang tuan tanah mengambil langkah terakhir yang penuh kasih. Dia berpikir, aku akan mengutus anakku yang kukasihi. Pasti mereka akan menghormatinya. Ini adalah puncak dari kasih dan kepercayaan sang tuan. Dia mengirimkan yang paling berharga baginya, yaitu anaknya sendiri, dengan harapan bahwa kehadirannya akan menyadarkan para penggarap. Anak ini tentu saja melambangkan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah yang datang ke dunia sebagai wujud kasih Bapa yang terbesar. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk membawa pesan keselamatan dan penebusan. Namun, apa reaksi para penggarap ketika melihat sang anak datang? Bukannya sadar, mereka justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Mereka berkata, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita. Logika yang sangat sesat. Mereka berpikir dengan menyingkirkan sang anak, mereka bisa merebut kepemilikan kebun itu. Maka mereka menangkap anak itu, membunuhnya, dan melemparkannya keluar kebun anggur. Ini adalah gambaran dari penolakan dan penyaliban Yesus. Para pemimpin agama pada zaman itu, yang seharusnya menjadi penggarap yang setia, justru melihat Yesus sebagai ancaman. Mereka iri dan takut kehilangan kekuasaan mereka. Jadi, mereka bersekongkol untuk menyingkirkannya. Berpikir bahwa dengan begitu, mereka bisa mempertahankan kebun anggur mereka. Ironisnya, tindakan membunuh sang ahli waris justru menjadi penyebab kehancuran mereka sendiri. Setelah menceritakan ini, Yesus bertanya, jadi, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Jawabannya jelas dan mengerikan. Ia akan datang dan membinasakan para penggarap itu. Lalu ia akan menyewakan kebun anggur itu kepada orang lain. Ini adalah konsekuensi dari penolakan yang terus-menerus. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Jika kita terus-menerus menolak kasih karunia-Nya, maka kepercayaan itu akan diambil dan diberikan kepada orang lain yang mau menghasilkan buah. Bagi pendengar asli Yesus, ini adalah peringatan keras bagi para pemimpin Israel. Tetapi bagi kita hari ini,
pesannya tetap sama. Apakah kita sudah menjadi penggarap yang setia? Apakah kita menghasilkan buah-buah kebaikan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari kebun anggur yang Tuhan percayakan pada kita? Atau jangan-jangan kita malah menjadi serakah, egois, dan menolak utusan-utusan Tuhan yang datang dalam hidup kita? Utusan itu bisa berupa nasihat orang tua, teguran sahabat, atau bahkan suara hati nurani kita sendiri. Perumpamaan ini ditutup dengan kutipan yang kuat. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Yesus, sang anak yang ditolak dan dibunuh, justru menjadi fondasi utama dari bangunan iman yang baru, yaitu gereja. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan awal dari keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dia adalah batu penjuru yang tanpanya seluruh bangunan rohani kita akan runtuh. Jadi, apa yang bisa kita bawa pulang dari perenungan ini? Pertama, sadari bahwa hidup kita adalah anugerah dan kepercayaan dari Tuhan. Semua yang kita punya, waktu, talenta, harta, adalah miliknya. Kedua, periksalah hati kita, apakah kita sudah menghasilkan buah yang berkenan kepadanya? Apakah kita membagikan berkat kepada sesama? Ketiga, jangan keraskan hati kita saat Tuhan menegur atau memanggil kita. Dengarkanlah suaranya melalui berbagai cara yang Ia gunakan. Dan yang terakhir, jadikanlah Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Bangunlah seluruh hidupmu di atas Dia, Sang Anak yang dikasihi, yang datang untuk menyelamatkan kita. Semoga perumpamaan ini tidak hanya menjadi cerita yang kita dengar, tetapi menjadi cermin yang merefleksikan kondisi hati kita dan mendorong kita untuk menjadi penggarap yang lebih baik, lebih setia, dan lebih berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika renungan ini memberkati kalian, jangan lupa untuk like, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.